Shalom, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat-sehat, orang tua juga sehat-sehat, keluarga juga sehat-sehat dipelihara oleh Tuhan. Selamat datang ya di ibadah Army of God. Saya tahu meskipun kita belum bisa ketemu nih secara langsung, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita, setiap Anda, kalian mau ada dimanapun, karena kita semuanya ada dalam satu ruangan yang sama, yaitu hadirat Tuhan. Nantikan kehadiran Tuhan di rumah kalian masing-masing, karena Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hidup kalian melalui ibadah sore hari ini. Tapi nggak cuma melalui ibadah, kami juga rindu untuk mengajak kalian semua untuk boleh tertanam, bertumbuh bareng-bareng, dan dimuridkan, digembalakan melalui Connect Group Army of God. Bagi kalian juga rindu, mari bisa buka link yang tertera di layar, bisa tanya-tanya, dan kita nggak sabar lagi untuk kita bisa bertumbuh bareng-bareng kalian semua. Dan hari ini, mari kita juga membawa persembahan kita yang terbaik, kita bisa berikan melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar gadget masing-masing. Mari kita siapkan hati untuk berdoa dan menyambut hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh ibadah sekali lagi. Kami percaya semuanya oleh karena kasih karunia-Mu. Kami siapkan hati kami ya Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Nggak peduli kami ada di mana. Kami tahu Tuhan hendak mendatangi siap kami dan kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau makan sekenyang-kenyangnya dari firman Tuhan. Ubahkan hati kami sore hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap orang yang siap untuk beribadah sama-sama katakan, amin. Selamat beribadah, God bless you. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Let's praise our good God, come on. Hey. Come on, clap our hands together. Sama-sama nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih-Nya, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Hey, sing it, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah, oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih-Nya. Mari angkat tangan kita bersama-sama nyanyikan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, oh Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, oh segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, oh, oh. Syukur bagimu Tuhan. Saya mau lihat semua di atas kepala, tepuk tangan, come on. Yeah. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Come on, lift our hands and say, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya. Mari beri sorak-sorai buat Allah kita yang baik. Siap untuk memberi pujian yang lebih baik lagi bagi Allah kita. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Angkat tanganmu, Armioga. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalam
betapa lebarnya kasih setia. Terima kasih buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Let's show our real God. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan dengan imanmu, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Sorak-sorai yang terbaik. Kau layak terima pujian. Diam dalam baitmu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapanmu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan di dalam hidupku, menyenangkan-Mu, Yesus. Diam dalam bait-Mu. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduan. Ku ingin lebih dekat dalam dekapan-Mu. Kami renungkan firman-Mu, kami pegang janji-Mu,
kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Mari nyatakan rindu-Mu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidup, mengerti isi hati, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Oh, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi Engkau, kerinduan dalam hidupku, kami mau mengerti isi hati-Mu. Ini kerinduan kami, dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Oh, ini kerinduan kami Tuhan, biar manis Kau dengar. Mari naikkan kerinduan-Mu untuk berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Oh, Sheramaya ralabarararama. Rindu berjumpa dengan Engkau. Kau dirindukan di sini ya Roh. Kami rindu berjumpa, kami rindu berjumpa muka dengan muka denganmu. Kami rindu berjumpa. Mari angkat tangan kita, memandang wajah-Mu, mengikuti
membawa hari ini keluar dari hatimu, katakan memandang, memandang wajahmu. Kau dirindukan, kebaikan, kami mengejar hadirmu, membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidup. Mari angkat tanganmu, memandang wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh, membawa sembahku, hey, kebesaran-Mu Tuhan, hadir-Mu di dalam memandang. Mari pandang wajahnya, sing memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Mari kita angkat tangan sama-sama, katakan, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari di tempat di mana engkau berada, mari kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan.
Oh, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dalam rumahmu, dalam bait-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari semuanya, setiap pribadi yang bisa berbahasa lidah, mari kita berbahasa lidah. Haleluya. Shaka bara 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 la bara bara maya ya la baya sandara la ramo. Haleluya. Oh Tuhan. Thank you Tuhan. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan momen untuk kami bisa datang ke rumah Allah. Untuk kami bisa menikmati hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan untuk kami bisa melangkah masuk dalam pintu gerbang Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami izinkan Tuhan untuk berbicara atas kami. Kami memberikan ruang dan waktu untuk Tuhan berperkara, berbicara atas kami. Biar ini menjadi firman Tuhan yang mengubahkan kami, mengubahkan cara pandang kami, mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati yang haus dan lapar. Setiap kebenaran kami akan tangkap dan kami akan hidupi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, semua anak muda yang penuh dengan berkat Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kalian duduk, berikan tos jarak jauh buat kanan kiri Anda. Ya. Muka belakang juga jangan lupa. Kalau sudah, Anda bisa duduk kembali sekaligus berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Shalom semua. Senang sekali Kofuji bisa ada di tempat ini melayani kalian. Ini adalah ibadah keberapa? Secara onsite keempat ya. Ini adalah ibadah keempat secara onsite. Luar biasa kalian sudah mulai duluan. Kita Jakarta masih akan menyusul gitu ya. Hari ini saya akan sampaikan sesuatu yang penting ya. Kak Mek, Cemek kasih tema Becoming what we worship. Menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kalian bawa Alkitab, kita buka sama-sama di Mazmur 115. Kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Mazmur 15, kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Ayat 8 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara, ada satu kebenaran, firman Tuhan ngomong seperti ini. Ini adalah kebenaran yang gak bisa dibantah. Bahwa kita ini akan menjadi seperti yang kita sembah. Firman Tuhan ngomong ketika orang-orang Israel itu percaya kepada berhala-berhala, ya kepada perak dan emas, buatan tangan manusia, yang mereka itu punya mata tapi nggak bisa melihat, punya mulut tapi nggak bisa ngomong, punya telinga nggak bisa dengar, gitu ya.
Dikatakan orang-orang yang percaya kepadanya atau orang-orang yang menyembah patung berhala tersebut akan menjadi seperti berhala itu. Intinya apa? Kita ini akan jadi seperti yang kita sembah. Dan ini saudara bisa lihat. Ya, kalian bisa lihat karena ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, kita semua ini diciptakan Tuhan untuk menyembah. Katakan amin. Ketika Tuhan menciptakan manusia, ternyata Tuhan itu menciptakan kita dengan kapasitas dan naluri bawaan untuk menyembah. Karena kita ini diciptakan untuk menyembah. Jadi saudara, sebetulnya kita ini nggak perlu ikut les menyembah. Seperti ikan ketika dia diciptakan, ikan itu nggak perlu les renang. Karena dia diciptakan Tuhan dengan naluri bawaan dan kapasitas untuk berenang. Begitu pula dengan kita. Sebetulnya kita itu nggak perlu diajar untuk menyembah. Kita ini memang diciptakan untuk menyembah. Yang setuju katakan amin. Kita itu nggak perlu diajar, saudara. Kalian nggak perlu diajar. Nah, masalahnya semenjak manusia jatuh di dalam dosa, saudara, manusia itu salah arah di dalam menyembah. Seharusnya mereka itu menyembah Tuhan, seharusnya Tuhanlah pencipta mereka yang mereka sembah, tapi hati kita ini mencari objek yang lain untuk kita sembah. Contoh, ada beberapa orang menyembah yang namanya uang misalnya. Ketika dia menyembah uang, lama-lama hidupnya akan mengarah seperti yang dia sembah. Saudara, memang uang itu, Alkitab nggak ngomong uang itu jahat, enggak. Tapi begitu hati kita menyembah uang, kita jadi jahat. Begitu hati kita ini cinta sama uang, kita jadi jahat. Contoh, apa yang kalian sembah itu bisa dilihat dari apa yang menyita waktu Anda, yang jadi pikiran Anda. Itulah yang kalian sembah. Nah, kebenarannya adalah kita ini akan jadi seperti yang kita sembah. Nah, sekarang perhatikan Kofuji ya semua. Lihat semua ke saya atau ke ini. Kalau memang orang Kristen itu menyembah Tuhan, tapi kenapa kenyataannya ada banyak orang itu kok nggak seperti Tuhan? Kita ini ngaku kita ini menyembah Tuhan. Kita ini menyembah Yesus. Tapi kenapa hidup kita sehari-hari nggak seperti Yesus? Loh, berarti firman Tuhan ini nggak berlaku dong, Ko Fuji. Pastor Fuji, berarti ayat ini nggak berlaku. Saya ketemu tuh ada orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada orang-orang bahkan itu pelayanan pujian dan penyembahan di gereja. Tapi kenapa hidupnya kok nggak seperti yang dia sembah? Kenapa kok hidupnya kok nggak mencerminkan Tuhan sama sekali? Kok nggak seperti Yesus? Mungkin beberapa di antara kalian juga frustasi. Kok, Pastor, Cemek, Kak Mek, apalah, gitu ya. Aku ini udah nyembah Tuhan, tapi kenapa aku masih mendapati diriku sulit untuk menjadi seperti Yesus? Kenapa kok sulit? Problemnya di sini, saudara. Seringkali kita ini keliru, tahapannya itu keliru. Banyak kali kita itu langsung ingin menjadi seperti Yesus. Dengan cara apa? Kita meniru perilakunya Yesus. Ya, kita meniru kasihnya Yesus. Tapi ternyata kita mendapati diri kita ini gagal menjadi seperti Yesus. Kita coba tiru, coba Anda tiru kasihnya Yesus. Nggak gampang loh. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Lalu kita mendapati kok gagal ya, kenapa ya? Karena ada tahapannya, katakan tahapan. Saudara, dan inilah juga yang namanya esensi dari penyembahan. Yang pertama, saudara, ini tahapannya. Ya, tahapan yang pertama adalah mengenal Yesus.
Yang kedua, langsung aja saya kasih 3 poinnya ya. Yang kedua adalah mengasihi Yesus. Baru yang ketiga, menjadi seperti Yesus. Nah, yang kita lakukan adalah kita langsung menjadi seperti Yesus. Kita berusaha menjadi seperti Yesus. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk mengasihi Yesus. Baru yang ketiga, kita mau mengenal Yesus. Kebalik, saudara. Itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen gagal. Tapi kalau kalian satu persatu ikutin stepnya, yang pertama adalah kalian fokus mengenal Yesus. Ini yang terjadi. Ketika saudara semakin kenal Yesus, saudara akan semakin mengasihi Yesus. Yang kedua, semakin saudara mengasihi Yesus, menjadi seperti Yesus itu, kalian akan lihat bahwa itu akan menjadi sesuatu yang dari dalam. Menjadi seperti Yesus itu jadi kerinduan atau motivasi yang lahir dari dalam. Bukan karena saudara dipacu oleh pemimpin rohani Anda. Harus jadi seperti Yesus, jadi motivasinya dari luar. Coba yang pertama ya, catat baik-baik. Mengenal Yesus. Apa maksudnya? Coba kita buka sama-sama Yohanes 4 ayat 22. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-22. Yang masih bersama saya, katakan amin dengan keras. Oke, masih hidup. Yohanes 4, ayat yang ke-21 dan 22. 21 dan 22. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus itu terlibat ngomong-ngomong sama perempuan Samaria. Ya, Yesus ngomong, hai orang-orang Samaria, perempuan Samaria dan orang-orang Samaria, kamu itu mencoba menyembah sesuatu yang kamu nggak kenal. Sedangkan kami orang Israel atau orang Yahudi, kami menyembah siapa yang kami kenal. Nah saudara, penyembahan itu bukanlah penyembahan kalau motivasinya itu bukan mengenal Tuhan. Saya ulangi, motivasi tertinggi di dalam penyembahan itu adalah mengenal Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara, kita bisa berekspresi. Ekspresi apa ya? Kita bisa menyanyikan pujian, kita bisa mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Ya, di balik ekspresi itu sebetulnya esensinya adalah saudara di dalam penyembahanmu Anda itu mengenal siapa yang kalian sembah. Katakan amin. Motivasinya harus mengenal Tuhan. Kalau Anda menyembah tapi motivasinya tidak mengenal Tuhan, saudara, penyembahanmu salah arah atau salah kaprah. Bisa dibilang itu belum tentu bisa disebut penyembahan. Loh kok bisa Pastor Fuji? Coba kita lihat satu ayat ya. Coba kita lihat di Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Daniel pasal yang ketiga ayat 15 sampai 18. Coba perhatikan ini. Kita baca ayat 14 aja dulu supaya kalian ngerti. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka. Siapa mereka ini? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi intinya Sadrak, Mesak, Abednego ini dituduh atau dihasut oleh orang-orang Kasdim di zaman itu, ya karena nggak bisa menemukan hal yang salah di Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka akhirnya melihat ada satu celah. Ternyata Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nggak mau sujud kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Nah itu langsung
diadukan ke Nebukadnezar, lalu Nebukadnezar tanya, benar enggak sih kamu enggak mau menyembah patung yang kudirikan itu? Kamu enggak mau menyembah dewaku, benar enggak sih? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar apa? Bunyi sangkakala. Demi kamu mendengar seruling, kecapi, rebab, bukan kebab ya, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika ke dalam apa, saudara? Perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku ini? Saudara, dari semua rakyat yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada lagi satu, Daniel. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Semua rakyat itu ketakutan. Kenapa? Karena diumumkan memang, raja itu bikin patung, lalu diumumkan di seluruh negeri, semua rakyat harus menyembah patung dewa dan patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Semua harus sujud dan menyembah. Kalau nggak nyembah, mereka akan dihukum, dimasukkan di dalam perapian yang menyala. Singkat cerita, semua rakyat akhirnya apa? Karena takut dihukum, mereka menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kalian menyembah Tuhan, motivasinya bukan karena ingin mengenal Tuhan. Tapi kalian menyembah Tuhan karena apa? Karena takut kalau nggak nyembah Tuhan, nanti dihukum. Berapa banyak di antara kita menyembah Tuhan itu motivasinya bukan untuk mengenal siapa Dia, tapi karena ikut-ikutan aja. Ya karena pemimpinku suruh ya aku lakukan deh. Ya karena worship leadernya itu suruh aku menyembah Tuhan, ya aku lakukan. Ya karena pemimpin CG leaderku itu suruh aku untuk punya waktu untuk menyembah Tuhan, ya aku lakukan. Bukan untuk mengenal Tuhan, tapi karena ikut-ikutan. Karena disuruh. Yang lebih parah lagi, karena takut dihukum sama Tuhan. Nanti kalau gua nggak nyembah Tuhan, nanti aku dihukum sama Tuhan. Nanti Tuhan marah sama hidupku. Ada yang lebih parah lagi. Tadi Nebukadnezar ngomong apa? Demi kamu mendengar kecapi. Demi kamu mendengar gambus. Demi kamu ini hidupmu itu bisa enak. Demi kamu ini bisa dapat kesenangan di dunia ini, masih bisa dengar bunyi-bunyian, dengarkan musik. Ya. Ayo sembah. Nah, itu kalau diterapkan, itu bunyinya begini. Ada banyak orang Kristen menyembah Tuhan karena apa? Takut nggak diberkati. Nanti kalau aku nggak nyembah, nanti aku nggak diberkati. Jadi dia menyembah karena supaya dapat apa-apa sama Tuhan. Dia menyembah supaya masih punya dapat kesempatan dengar bunyi-bunyian, gambus, kecapi, dan sebagainya. Saudara, itu bukan penyembahan. Itu bukan esensi penyembahan. Kalau kalian menyembah Tuhan karena disuruh pemimpin, kalian menyembah Tuhan hanya karena ikut-ikutan disuruh sama worship leader tanpa pengenalan, saudara, saya bisa katakan itu cuman program, itu cuman tradisi. Saya dulu waktu awal-awal bertobat, malah masih belum bertobat. Saya dulu masih di gereja lama, ya. Saya lihat di gereja lama saya kalau penyembahan itu pakai buku. Gereja lama, sebelum saya benar-benar lahir baru di Mawar Sharon, saya ada di satu gereja pakai buku. Lalu ketika nyanyi satu lagu, beberapa orang saya lihat perhatikan, mereka angkat tangan. Tapi angkat tangannya setengah tiang semua. Nah, saya ikut-ikutan. Angkat tangan ya setengah tiang.
Karena apa? Di dalam gereja saya yang lama, itulah tradisinya. Nggak ada orang angkat tangan sambil begini, nggak ada. Orang lompat-lompat, tepuk tangan pun gayanya mirip semua tepuk tangannya. Beda kan di sini, coba lihat C-Mac, Kak Mac. Waduh tingkahnya, waduh kayak kalau memuji dan menyembah Tuhan. Kita disuruh bebas menyembah Tuhan. Anda mau angkat tangan, mau angkat apa, mau lompat, kita bebas. Tapi kalau kita ini melakukannya hanya karena ikut-ikutan, bukan karena Anda kenal, bukan karena lahir dari pengenalan, yang Anda lakukan itu cuma tradisi, cuma program. Itu bukan esensi penyembahan. Karena penyembahan itu adalah mengenal Tuhan. Katakan amin. Nah, berapa banyak di antara kita ini menyembah Tuhan karena takut dihukum, takut Tuhan marah. Nanti kalau aku nggak nyembah Tuhan, nanti nilaiku jelek. Nanti kalau aku nggak nyembah Tuhan, Tuhan nggak berkatin aku. Nanti kalau aku nggak nyembah Tuhan, nanti aku nggak dapat pacar. Orang dewasa juga bisa. Saudara, satu kali ada bapak-bapak, gitu ya, satu kali dia buka toko, di hari Minggu nggak datang kebaktian. Gara-gara, lalu dia ngelihat selama 1 minggu, tokonya sepi. Waduh, langsung dia minta ampun. Ya, di hari Sabtu itu dia minta ampun. Tuhan ampuni aku Tuhan, gara-gara minggu lalu aku bolos nggak ke gereja. Tokoku jadi sepi. Ampuni aku Tuhan. Besok hari Minggu aku akan datang 5 kali kebaktian. Aku minta ampun ya Tuhan, aku kapok. Gara-gara aku bolos gak ke gereja, tokoku sepi. Akhirnya hari Minggunya dia berangkat pagi. Ikutin kebaktian jam 7. Kebaktian jam 10 dia ikutin lagi. Untuk menebus dosa minggu yang lalu. Kebaktian jam berapa lagi? Jam 4. Jam 1 ya, jam 1, jam 4. Dia ikutin. Lalu hari Senin dia buka toko. Dia ngomong begini, hari ini aku pasti diberkati. Karena aku kemarin gak bolos. Apa yang terjadi? 1 minggu, tokonya tetap sepi. Kalau motivasimu menyembah Tuhan, itu karena ingin mendapatkan apa-apa, kalian akan jadi seperti bapak tadi. Gimana kalau tetap sepi? Apakah kalian tetap nyembah Tuhan? Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya. Tadi Daniel 3 sampai ayat berapa tadi? Coba kita lihat ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja atau yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan menyembah atau memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Mudeng gak artinya? Saudara ngerti gak artinya apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, motivasi penyembahannya itu bukan karena dia ingin mendapat sesuatu dari Tuhan. Bukan karena dia takut gak diberkati. Bukan karena dia takut dihukum oleh Tuhan, maka dia menyembah Tuhan. Sama sekali enggak. Bahkan dia ngomong, sekalipun Tuhan yang aku sembah, yang kami sembah itu enggak nolong kami akan tetap menyembah dia. Aku enggak akan sujud kepada patung. Sekalipun tokoku tetap sepi, aku akan tetap menyembah Tuhan. Kenapa kok Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa kayak gitu sikapnya? Karena apa? Karena penyembahannya itu lahir dari pengenalannya akan Tuhan. Karena dia kenal, karena dia
kuat di dalam pengenalannya, maka dia itu bisa setegas itu. Aku kenal siapa yang aku sembah. Walaupun aku nggak dengar bunyi-bunyian, walaupun Tuhan nggak bebaskan aku dari perapian, nggak tolong aku, karena aku kenal siapa Tuhanku, aku nggak akan menyembah patung. Jadi penyembahannya Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan karena ikut-ikutan, bukan karena tradisi, tapi karena dia menyembah untuk mengenal. Katakan amin. Setiap kali kalian masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah momen untuk kalian mengenal Tuhan. Katakan amin. Setiap kali kalian, misalnya saat teduh, menyembah Dia, memuji Dia, motivasi kalian yang terdalam tidak boleh supaya dapat berkat. Tapi aku rindu mengenalmu. Katakan amin. Semakin kalian mengenal Tuhan, semakin kuat kalau motivasimu itu mengenal siapa yang kalian sembah, penyembahanmu tidak akan pernah jadi program atau cuman sekedar tradisi. Katakan amin. Nah, bertumbuhlah di dalam pengenalan. Setiap kali kalau kalian menyembah dan memuji Tuhan, karena aku kenal, bertumbuhlah di situ. Nah, ini kabar baiknya. Semakin kalian atau semakin kita bertumbuh di dalam pengenalan, saudara, semakin kalian akan bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Poin yang kedua, mengasihi Tuhan. Yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua mengasihi Tuhan. Mengasihi Yesus. Nah, coba perhatikan. Semakin kalau kalian itu menyembah untuk mengenalnya, semakin kalian itu mengenal Tuhan, semakin kalian akan dibuat kagum sama Tuhan. Beda ya, kalau sama manusia itu beda. Ya misalnya gini, suami istri, atau kalau misalnya kalau dari antara kalian sudah cukup umur untuk pacaran, coba lihat. Semakin kalian kenal sama pacar kalian, semakin kalian akan lihat kelemahan dan kekurangannya. Betul apa enggak? Termasuk kelebihannya juga. Gitu ya. Nah, beda dengan Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, kita ini enggak semakin lihat kekurangannya Tuhan, karena Tuhan itu sempurna. Semakin kita ini tambah dibuat kagum. Karena apa? Kalian semakin kenal, oh kasihnya Tuhan itu demikian dalam ya, demikian panjang ya, demikian lebar ya. Semakin kalian mengenal Dia, semakin kalian akan kenal Tuhan itu baik sekali ya dalam hidupku. Semakin kalian kenal kasih karunia Tuhan itu luar biasa ya. Ternyata pribadinya itu mengagumkan ya. Nah, semakin kalian bertumbuh di dalam kekaguman, semakin muncul yang namanya, semakin kalian bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, banyak orang keliru, berusaha mengasihi Tuhan tanpa mengenalnya. Itu pekerjaan yang berat. Coba, berapa baik di antara kalian dijodohkan dengan misalnya gini, dijodohkan dengan orang yang sama sekali kalian buta, gak kenal sama sekali. Tiba-tiba dipertemukan, semuanya pakai topeng dulu, gitu ya. Gak kenal tapi kalian disuruh paksa sayang sama orang itu. Gak bisa. Ya, sia-sia atau percuma kalau kalian berusaha mengasihi Tuhan tanpa mengenalnya. Makanya penyembahan, ya, esensi dari penyembahan itu adalah mengenal Dia. Yang kedua adalah mengasihi Dia. Semakin kalian bersekutu dengan Tuhan, dibuat semakin kenal sama Tuhan. Semakin kenal, dibuat tambah kagum. Tuhan itu pribadinya kok nggak habis-habis ya dalam hidup kita. Nah, semakin Anda kagum, semakin tumbuh kasih kita kepada Tuhan. Ada amin. Nah, tandanya apa? Ya, tandanya apa sih seseorang itu bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan? Coba kita buka satu ayat. Ini tandanya.
Coba kita lihat Kejadian 22 ayat yang kelima. Sudah semua? Coba kita baca ya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana, ke gunung di tempat di mana dia harus mempersembahkan Ishak maksudnya. Kami akan apa saudara? Kita baca sama-sama, kami akan 1, 2, 3. Sembahyang. Terjemahan bahasa Inggrisnya worship. Kita mau menyembah di situ, kita mau sembahyang di situ. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara, kata sembahyang di sini diterjemahkan sebagai worship, dan ini kali pertama Alkitab menyebutkan kata worship. Dan ternyata kata worship yang pertama kali disebutkan oleh Alkitab itu menceritakan tentang bagaimana Abraham itu mentaati perintahnya Tuhan. Katakan amin. Lalu setelah Abraham itu mentaati Tuhan, coba lihat komentarnya Tuhan. Perhatikan di ayat yang ke 12. Lalu ia berfirman, Kejadian 22 ayat 12. Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Garis bawahi kata, ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Kata takut akan Allah itu arti menghormati Tuhan. Katakan amin. Bukan ketakutan gitu ya, ngalami teror, takut dihukum, takut karena ancaman, tidak. Ini adalah rasa hormat yang lahir karena kita mengasihi orang itu. Saudara nggak mungkin mengasihi seseorang tanpa menghormatinya, katakan amin. Jadi Tuhan itu ngomong, nyata benar bahwa engkau mengasihiku atau menghormatiku, bahwa engkau takut kepadaku, maksudnya adalah menghormati dan mengasihiku. Jadi tanda bahwa kalian itu mengalami pertumbuhan di dalam kasih kepada Tuhan, itu saudara itu mulai mengusahakan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Katakan amin. Jadi jangan terkecoh. Banyak orang ngaku aku menyembah Tuhan, tapi kenapa kok hidupnya nggak seperti Yesus? Coba lihat tanda-tandanya. Kalau orang itu menyembah Tuhan, dia akan pertama-tama dia akan mengenal Tuhan. Semakin dia kenal Tuhan, dia akan semakin bertumbuh apa? Mengasihi Tuhan. Nah, tandanya apa? Orang itu mulai mentaati perintah-perintahnya Tuhan. Katakan mentaati perintahnya Tuhan. Yohanes 14 ngomong begini. Yohanes 14 ayat 15. Kita baca ya. Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini tandanya. Semakin kalian kenal Tuhan, semakin kalian akan bertumbuh dalam kasih kepada Allah. Nah, tandanya apa? Ciri-cirinya apa, saudara? Saudara itu menuruti semua perintahnya. Nah, masalahnya kita ini hidup di zaman atau di masyarakat yang mendefinisikan kasih itu cuman sekedar perasaan. Saya ulangi. Kita ini hidup di dalam sebuah masyarakat yang mempercayai bahwa cinta itu cuma sekedar perasaan. Yang benar, cinta menurut Alkitab, ternyata cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi melibatkan tindakan. Katakan amin. Melibatkan keputusan. Loh, berarti kalau aku cinta itu berarti nggak ada perasaan ya? Bukan begitu. Cinta itu bisa melibatkan perasaan,
Bahkan cinta itu bisa menghasilkan perasaan, tetapi cinta itu bukan perasaan. Cinta adalah keputusan dan tindakan. Katakan amin. Nah, tandanya gimana? Saudara kan bertumbuh di dalam apa? Saudara mulai melakukan kehendaknya. Nah, dalam kejadian tadi, kejadian 22 tadi ayat yang keberapa ya? Yang tadi, ayat 12, saya bacakan yang versi firman Allah yang hidup ya, FAYH. Kalian mau belajar? Saya bacakan ya. Kejadian 22 ayat 12, versi FAYH. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Singkirkan pisau itu, jangan kau bunuh anakmu, seru malaikat Tuhan. Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu, sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Tanda kedua bahwa seseorang itu mengasihi Allah adalah saudara itu mulai mengutamakan kehendak Tuhan daripada keinginanmu. Saudara itu mulai menempatkan Yesus itu sebagai prioritas utamamu. Katakan amin. Nah, jadi semakin saudara itu mengasihi Tuhan, ini tandanya. Saudara akan mengupayakan, saudara akan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Saudara mulai menempatkan Yesus jadi prioritas utama. Apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginannya, itu jadi prioritas utama bagi dirimu. Saudara mulai melakukan kehendaknya sekalipun kehendaknya itu bertentangan dengan keinginanmu. Nah, disinilah saudara kalian bertumbuh mengasihi Tuhan. Ada amin? Saudara merasa, aduh, aku ini malas untuk ikut CG. Tapi karena Anda tahu bahwa itu kehendak Tuhan, kehendaknya jadi prioritas. Kalian akan, walaupun saudara itu nggak lagi ingin datang ke CG, tapi cinta adalah keputusan. Gara-gara cinta, saudara memutuskan untuk datang CG. Satu kali, saya ingat beberapa minggu yang lalu, jadi saya punya anak yang paling kecil, itu suka tiba-tiba kalau Kofuji ini lagi nonton TV atau lagi rebahan, lagi enjoy my me time, tiba-tiba dia bisa, "Pak, ayo main pesawat." Aduh, papa lagi capek, aduh ntar aja lah, ya sama mama aja, gitu ya. Dia datang ke mamanya juga sibuk apa, entar aja gitu ya. Tapi akhirnya saya menyesalinya. Ya, walaupun saya 2-3 kali menolak, akhirnya apa? Ya udah, oke, saya temenin. Main pesawat terbangan. Gitu ya. Kenapa kok saya lakukan? Saya lagi nggak kepengen mainan. Tapi saya memutuskan untuk main sama anak saya. Karena apa? Karena saya sayang sama anak saya. Do you mudeng? Dan ternyata saya menemukan it is more fulfilling spend time sama anak daripada saya rebahan gak jelas. Ngerti ya? Terus besoknya saya ingat, saya lagi persiapan khotbah. Wah, lagi persiapan khotbah, itu sepanjang hari kalau persiapan khotbah gak bisa diganggu. Istri saya, Celena, lagi persiapan juga di kamar. Kita sama-sama persiapan, lalu Jensen datang, anak saya datang. Biasanya minta ajak main, lalu dibacain buku cerita. Nah, yang kali ini kita lagi serius di kamar di lantai atas, lagi persiapan, dia itu pengen salah satu dari kita itu turun untuk lihat dia nyanyi konser lah gitu loh, konser-konseran. Waduh, seperti biasa kita menolak. Aduh, jangan papa repot, mamanya juga, aduh repot. Mama persiapan ini udah malam, nanti gak keburu. Gak usah lah Jensen, tapi dia tetap merengek. Akhirnya apa? Mamanya turun juga akhirnya. Mamanya lagi gak kepengen nonton konsernya dia.
Tapi dia lakukan juga, dia temenin kalau nggak salah setengah jam atau 40 menit. Dia abaikan tugas untuk persiapan khotbah, dia temenin nonton si Jensen konser. Dia nggak lagi kepengen nonton. Tapi kenapa dia lakukan? Karena cinta adalah keputusan dan tindakan. Katakan amin. Nah, kalau kalian semakin mengasihi Tuhan, kalian akan bertumbuh di dalam apa? Kalian akan melihat apa yang jadi kehendak Tuhan. Sekalipun bertentangan dengan keinginanmu, saudara akan upayakan. Katakan amin. Saudara mulai ganti prioritas. Kalau dulu prioritasmu adalah kesenanganmu sendiri, dirimu sendiri, sekarang prioritasmu ganti. Anda mulai melihat dan mengutamakan Yesus. Apa yang jadi keinginan dan kehendaknya Yesus, jadi prioritas untuk kalian lakukan. Itu namanya penyembahan. Katakan amin. Mengenal Tuhan, baru mengasihi Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, menjadi seperti Yesus. Pertama, mengenal Yesus. Yang kedua adalah mengasihi Yesus. Yang ketiga, menjadi seperti Yesus. Nah, kalau kalian itu ngikutin stepnya, menjadi seperti Yesus itu bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa kita sering kali gagal? Karena kita itu langsung ingin nggak mau mengenal Yesus, nggak mau mengasihi Yesus, tapi langsung lompat ingin menjadi seperti Yesus. Kita coba tiru bagaimana caranya Yesus mengasihi. Kita gagal. Kita coba tiru. Yesus itu kalau doa semalam-malaman. Oke, aku tiru doa semalam-malaman. Itu jadi sesuatu beban yang berat. Jadi tindakan agamawi yang berat. Karena nggak lahir dari pengenalan dan kasih kepada Yesus. Kalian kalau ikut KKR, ikut retreat, waduh kalian terjamah. Ya, ketua sel kalian atau CGL kalian ngomong, ayo kita harus contoh teladannya Yesus. Kita harus menjadi rendah hati, mengasihi seperti Yesus. Lalu kita frustasi, kok aku coba tapi gagal terus. Kok enggak bertahan lama? Karena motivasinya dari luar. Katakan dari luar. Itu enggak tahan lama. Ya, contohnya begini. Kalian itu malas olahraga. Terus tiap kali ketemu sama Kak Mac, Pastor Mac, disuruh olahraga. Akhirnya kalian turutin. Tapi cuma seminggu aja berhasil. Kenapa? Karena kalian nggak menemukan alasan dari dalam. Kalian cuma menemukan alasan cuma karena disuruh sama Cemek. Itu motivasi dari luar, nggak pernah dari dalam. Ya, coba lihat. Ya, kalian yang mungkin malas olahraga, satu titik kalian menemukan motivasi dari dalam. Gara-gara kalian lihat di kaca, ya, ini manusia atau gardu listrik. Kalian lihat, waduh aku udah kegemukan. Misalnya ya, ini nggak ngomongin satu orang siapapun. Lalu kalian merasa bahwa aku harus do something. Nah, itu motivasi dari dalam. Itu lebih tahan lama. Katakan amin. Atau misalnya kalian itu nggak jaga makan sembarang. Orang tua ngasih tahu jangan makan sembarang. Semua orang kasih tahu. Saudara nggak bergeming sedikit pun, tetap makan nggak karuan. Tiba-tiba kalian sakit. Gara-gara ngerasain sakit itu nggak enak. Akhirnya muncul motivasi dari mana? Dari dalam. Aku harus jaga makan. Aku harus makan yang sehat. Nah, itu yang namanya motivasi dari dalam. Sama seperti menjadi seperti Yesus. Kalau motivasimu itu cuman dari luar, menjadi seperti Yesus itu akan susah sekali.
Kalian berusaha mencontoh tingkah laku Yesus, gagal terus. Tapi kalau motivasinya dari dalam, kalau kalian itu fokus mengenal Tuhan, lalu kalian bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, menjadi seperti Yesus itu akan jadi kerinduan yang lahir dari dalam. Katakan amin. Coba lihat siapa yang ngefans sama BTS. Oh enggak ada ya. Atau saya yang kuno. Atau sudah muncul yang baru. Coba lihat. Zamannya Kofuji dulu ya. Ada yang namanya Michael Jackson. Lebih kuno lagi itu, apa itu rock and roll itu siapa? Bukan. Yang ininya jambangnya gede. Iya, Elvis Presley. Itu ya fansnya, ada satu titik itu fans yang biasa. Fans yang biasa itu cuman teriak-teriak kalau konser. Tapi ada orang-orang yang sampai kayak Elvis ya, itu sampai potongan rambutnya, bajunya, suaranya, gaya dia nyanyi sama persis ditiru. Gaya hidupnya, ya Elvis makan apa dia suka makan itu. Ya Elvis suka ke restoran apa dia juga makan ke restoran yang sama. Michael Jackson juga sama. Ada orang-orang tertentu yang itu cuman asiknya rame-rame. Datang di konsernya teriak-teriak. Ya itu fans biasa. Tapi ada orang-orang tertentu itu persis cara jalannya seperti Michael Jackson. Cara nyanyinya, bahkan moonwalknya sama, sampai pakaiannya, sampai rambutnya, semuanya sama. Dari mana kok bisa muncul obsesi itu? Itu dari mana? Dari dalam. Karena dia betul-betul memuja siapa Michael Jackson. Untuk jadi Michael Jackson, itu nggak perlu, nggak perlu dipecut dulu, ayo jadi Michael Jackson. Nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu ikut les-lesan seperti Michael Jackson. Nggak perlu, itu lahir dari mana? Lahir dari dalam. Begitu pula untuk menjadi seperti Yesus. Banyak kali kita ini menjadi seperti Yesus itu bukan lahir dari dalam, tapi karena disuruh pemimpin. Karena nggak lahir dari mengenal dan mengasihi. Makanya kita gagal terus. Nah, kalau kalian semakin mengenal Tuhan, kalian akan bertumbuh dalam kasih. Nah, semakin kalian mengasihi Tuhan, perhatikan, orang-orang seperti ini akan muncul kerinduan dari dalam. Kerinduan ini nggak bisa gampang-gampang disiram, dipadamkan, nggak bisa. Muncul kerinduan, sebuah kerinduan yang dalam sekali, ini kerinduan dari dalam, untuk menjadi seperti Yesus. Nah, apa tandanya? Ini tandanya. Catat baik-baik. Yang pertama, ini tandanya. Kalian itu rela melepaskan hal-hal yang menghalangimu untuk jadi seperti Yesus. Orang-orang tertentu yang ngefans sama Michael Jackson, mungkin awalnya dia nggak suka misalnya katakanlah Michael Jackson itu suka makan pete, misalnya ya. Dia nggak suka makan pete. Tapi karena muncul obsesi kerinduan dari dalam, dia memuja, mengasihi Michael Jackson, muncul kerinduan aku pengen sama seperti Michael Jackson. Dari yang nggak suka pete, dia jadi suka pete. Dia tinggalkan hal-hal yang menghalangi untuk dia jadi serupa dengan Yesus. Nah, orang seperti ini akan rela melepaskan beberapa kebiasaan buruk, rela melepaskan dosa, rela melepaskan hal-hal yang gak berkenan, demi dia menjadi sama seperti Yesus. Kalau Yesus kudus, maka aku harus kudus. Katakan amin. Nah, dia itu sombong orangnya. Dia lihat Yesus itu rendah hati. Dia itu rela apa, saudara? Rela untuk dibentuk. Nggak gampang memang. Ngampuni orang itu nggak gampang. Minta maaf itu nggak gampang. Ya, tapi karena saudara itu rindu, kepengen seperti Yesus,
saudara itu rela melepaskan sifat egois, sifat sombong, atau sifat-sifat yang gak berkenan, saudara itu rela tinggalkan. Kenyataannya banyak di antaramu gak bisa lepas terhadap dosa-dosa tertentu, bukan karena Tuhan itu gak sanggup kuasanya melepaskan kalian. Tapi kalian masih sayang sama dosa itu. Kalian masih sayangin. Kalian belum sampai di titik melepas dan meninggalkan. Kau Fuji, aku ini butuh doa pelepasan. Aku butuh doa pelepasan. Aku kok masih terikat sama dosa-dosa tertentu. Tolong aku layani pelepasan. Ada beberapa orang dilayani pelepasan 1000 kali pun dia tetap akan terikat. Kenapa? Bukan karena Tuhan gak sanggup melepaskan dia. Karena dia sendiri gak mau meninggalkan dan melepaskan dosa. Masih sayang. Nah, orang yang sampai di titik dia mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan muncul kerinduan menjadi seperti Yesus, dia akan rela bayar harga, rela melepaskan. Kita buka ayatnya, setelah itu kita selesai. Filipi 3, coba kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, perhatikan, aku telah, lingkari kata melepaskan. Oleh karena dialah aku telah melepaskan, katakan melepaskan, semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Katakan melepaskan. Jadi kuncinya bukan saudara itu dilepaskan. Meskipun bolak-balik kalian datang minta doa pelepasan, kalau kalian sendiri nggak melepaskan, meninggalkan itu dosa. 1 Korintus malah meninggalkan sifat kanak-kanak. Saudara nggak bakal mau didoakan kelepasan berkali-kali pun nggak bakal. Loh, berarti doa pelepasan nggak perlu ya? Perlu. Tapi harus dibarengi dengan saudara juga mau melepaskan itu dosa, kebiasaan buruk itu. Katakan amin. Nah, coba setelah dia melepaskan, coba lihat. Muncul kerinduan, lompat ayat 10. Yang ku kehendaki, nah ini kerinduan dari dalam saudara. Bukan karena disuruh pemimpin, bukan karena disuruh orang lain. Coba lihat, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan, berarti ada kata dan, berarti ini yang diingini Paulus yang kedua. Berarti ini kalau Kofuji baca begini. Yang ku kehendaki ialah persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Lingkari kata, di mana aku menjadi serupa dengan dia. Berarti Paulus ini secara nggak langsung ngomong begini, ini yang ku kehendaki, mengenal dia, mengasihi dia, dan aku mau menjadi serupa dengan dia. Nah, ini motivasinya dari dalam. Ini tuh tahan lama. Nah, kalau saudara balik, aku mau jadi seperti Yesus. Tanpa saudara mengenal dia, tanpa saudara bertumbuh mengasihi dia, itu akan jadi sesuatu yang rumit, berat, dan saudara akan mendapati diri Anda gagal. Tapi kalau kalian bertumbuh step by step, fokus aja mengenal Tuhan. Saudara menyembah karena saudara mau mengenal dia. Yang kedua, fokus saja. Semakin bertumbuh dalam pengenalan, semakin akan bertumbuh dalam kasih. Tandanya apa? Saudara mulai memprioritaskan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saudara mulai melakukan karena cinta, bukan perasaan, tapi tindakan. Nah, kalau kalian fokus sama dua ini, lama-lama saudara akan bertumbuh di dalam apa? Kerinduan. Akan muncul kerinduan dari dalam untuk jadi seperti Yesus. Saudara mulai menyukai apa yang Tuhan sukai,
mulai membenci apa yang Tuhan benci. Di titik ini, saudara akan ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku pengen jadi serupa dengan Engkau, aku rela untuk dibentuk. Saudara mulai membuang beberapa karakter-karakter yang memang itu gak berkenan. Gak gampang, sakit, tapi karena motivasinya dari dalam, saudara jadi rela untuk dibentuk. Saudara jadi rela untuk meninggalkan beberapa hal. Karena apa? Aku mau menjadi sama seperti seseorang yang aku puja. Tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Kita naikkan pujian yang tadi dinyanyikan ya. Kerinduan dalam hatiku, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Dalam Hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu, kerinduan, haleluya, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati. Lebih lagi katakan kerinduan. Mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengisi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku menyenangkanmu Yesus. Mari letakkan tangan di dada, saya mau berdoa untuk kalian semua. Tuhan Yesus, kau lihat setiap hati, firman-Mu sudah disampaikan. Tuhan, seringkali kami gagal. Kami mengaku menyembah Yesus, tapi kenyataannya perilaku kami sehari-hari tidak seperti Yesus. Kami seringkali gagal, Tuhan. Kami mencoba meniru Yesus tanpa pengenalan, tanpa bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan. Sehingga kerinduan untuk menjadi seperti Yesus itu cuma motivasi dari luar yang gak tahan lama. Kami gak rela dibentuk, kami gak rela melepaskan hal-hal yang gak berkenan, karena memang itu gak pernah lahir dari dalam hati kami. Ampuni kami, Tuhan,
kami semua umat-Mu, baik hamba-Mu maupun umat Tuhan, kami semua sama di hadapan-Mu. Tuhan, kami rindu untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan. Dan kami rindu semakin kami mengenal-Mu ya Tuhan, semakin kami mengasihi-Mu. Kehendak-Mu menjadi prioritas untuk kami lakukan. Dan Tuhan, kami juga mau untuk dibentuk, meninggalkan beberapa hal yang enggak berkenan, supaya kami menjadi serupa, bukan hanya di dalam kemuliaan, tapi juga di dalam penderitaan. Kami menjadi serupa dengan Engkau. Tolong kami umat-Mu meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari angkat tangan-Mu sekali lagi, naikkan penyembahan kita. Katakan kerinduanku, terima kasih Bapa. Dua dalam hatiku, lebih dalam mengasihi, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Angkat kerinduanmu sama-sama di hadapan Tuhan. Dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku, lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu, Yesus. Sungguh Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Semakin kami menyembah Tuhan, semakin kami terpesona. Tuhan, kami berdoa, biarlah bukan kami mengenal, mengasihi dan semakin serupa dengan Engkau, tapi kami juga menjadi saksi, membuat orang lain mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan dan ingin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat penggembalaan, biarlah sinar kemuliaan dari wajah Tuhan menyinari kehidupanmu, keluar masukmu dilindungi. Engkaulah umat pilihan kesayangan Tuhan, dan kemanapun engkau pergi, jadilah saksi, ceritakanlah tentang kabar baik, tentang kebaikan Tuhan. Maka lihatlah damai sejahtera, sukacita, kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you, Jesus love you, I love you. Pernah nggak kamu itu ngerasa bingung, campur aduk, gak tahu kenapa bawaannya tuh bete aja gitu. Terus bingung antara sedih,
kecewa, mau marah, tapi mau nangis. Belum lagi kamu ngerasa sendirian. Terus bawaannya sedih, sedih lagi, dan sedih. Sedih. Ya udah dong, capek tahu acting sedih terus. Sorry. Oke, lanjut. Belum lagi kamu orangnya overthinking. Kalau ada sesuatu tuh pikirannya selalu berlebihan. Sampai pikiran buruk itu jadi besar. Tambah besar. Jadi tambah besar. Dan sana. Tenang guys. Kita harus tenang. Karena bulan Februari kita akan membahas emotion. Oke, jadi pastiin kalian gak miss ibadah setiap minggunya. Oke guys, see you.